Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Di usianya yang ke-26 tahun, Kota Bekasi telah bertransformasi menjadi kota metropolitan. Berbagai capaian pembangunan kini dirasakan betul oleh semua warga. Capaian pembangunan Kota Bekasi dibuktikan dengan hadirnya bangunan properti, pusat perbelanjaan, apartemen megah, pusat hiburan, sampai sarana kesehatan. Kota metropolitan berpenduduk 2,6 juta jiwa lebih ini telah bertransformasi dan menorehkan banyak prestasi, pemirsa. Capaian dan keberhasilan ini yang diperoleh Kota Bekasi tidak lepas dari peran serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pembentukan peraturan daerah, membuat anggaran dan juga menjalankan pengawasan. 210,49 km. Pemirsa, peran DPRD dalam perencanaan pembangunan suatu daerah amatlah besar. Untuk itu anggota DPRD Kota Bekasi pun terus meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsinya dalam menjalankan amanah rakyat. Lantas sebenarnya sejauh mana peran aktif DPRD Kota Bekasi dalam menjaga roda pemerintahan agar berjalan baik dan juga bersih? Kami akan ajak Anda untuk membahasnya bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bekasi, Anim Imamuddin. Pak Anim, selamat pagi. Selamat pagi Pak Le. Maaf nih suara saya serak ini semalam menyelesaikan anggaran APBD. Oh, berarti kerja ya Pak ya? Kemarin sampai larut malam sampai subuh. Kerjanya tidak ada waktu kalau anggota DPRD. Nah, ini adalah salah satu bentuk bakti juga ya Pak untuk masyarakat. Pak Anim, ini kalau kita lihat sekarang Bekasi ini kan jauh lebih baik, kemudian sudah banyak sekali pembangunan, tidak hanya pasar, gedung, jalan, macam-macam sudah ada yang dibangun sekarang ini. Tapi perjalanannya sampai terbangun sampai seperti saat ini, itu sebenarnya bagaimana sih Pak anggota DPRD di dalam ini? Ya, baik, terima kasih Bapak Len. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa fungsi anggota DPRD ini yang pertama ada fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Dari fungsi ini tentunya yang utama adalah bagaimana menjalankan pemerintahan antara eksekutif dan legislatif itu adalah di bidang budgeting anggaran. Alhamdulillah ya, Kota Bekasi yang memang notabene ini kita sebagai penyangga ibu kota katanya. Tapi penyangga ibu kota berat. Jadilah kota metropolitan, dijadikan Kota Bekasi kota metropolitan. Nah setelah itu bagaimana good government yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi ini, salah satunya itu harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Nah infrastruktur yang sudah kita bangun ini, yang pertama itu sarana transportasi ya, jalan semua rasanya di Kota Bekasi ini sudah selesai nih. Bahkan kalau di daerah saya sampai ke Makam aja sudah dicor itu. Kemudian kita juga kemitraan kita dengan instansi vertikal. Salah satunya adalah sistem pelayanan Kapolresta Kota Bekasi. Alhamdulillah ini kita sudah bantu itu hampir mencapai anggaran 2021, 2022 dan 2023. Dan rencana lagi 2024 itu hampir mencapai 47 miliar untuk pelayanan Kapolres Kota Bekasi. Kemudian gedung pelayanan berikutnya itu adalah gedung pengadilan. Itu juga sebagai pelayanan dengan gedung pembangunan yang representatif, itu juga dirasakan oleh masyarakat, itu hampir mencapai 50 miliar. Dan selanjutnya juga ada gedung imigrasi Kota Bekasi. Bagaimana membuat paspor yang nyaman dan lain sebagainya. Itu kita sudah hampir membangun kurang lebih 31 miliar. Ini hampir di semua bidang, semua bidang, sektor ya, termasuk di sini keamanannya. Kita bangun di sini adalah Makodim 0507 itu hampir mencapai 22 miliar. Nah ini salah satunya adalah bagaimana pelayanan pemerintah kaitan dengan pelayanan dengan kemitraan kita, yaitu instansi vertikal itu sudah kita bangun. Kalau yang langsung itu kan di instansi vertikal, ujung-ujungnya nanti untuk masyarakat. Nah, untuk masyarakat. Kemudian juga kita telah membangun. Yang pertama kaitan dengan visi misi Kota Bekasi ya, Bekasi yang cerdas, kreatif, ya, maju dan lisan. Itu kita membuat gedung rumah sakit. Karena setiap anggaran kita untuk kesehatan ini yang paling utama karena itu urusan wajib namanya. Itu kita bangun gedung rumah sakit
Pertama Asifullah itu rumah sakit RSUD yang utama. Setelah itu didukung lagi di Bantar Gebang rumah sakit dengan tipe D, dan juga di Pondok Gede rumah sakit tipe C ya, bukan tipe D, maksudnya tipe C. Dan kemudian rumah di Jati Sampurna di daerah saya, kampung saya, itu akan dibangun juga rumah sakit tipe C yang kita anggarkan 31 miliar. Itu yang akan dibangun nanti ya, Pak, di kampung Bapak juga ya, itu ternyata salah satunya di dapur saya. Tapi kalau misalnya kita lihat Bekasi kota penyangga, kalau setiap hari ada yang mau beraktivitas ke Bekasi pasti ngomong, Pak, Bekasi ini seakan-akan sampai dikasih stigma labelnya tuh planet misalnya gitu. Macet misalnya gitu ya kan, Pak. Nah, anggota DPRD pada saat ada yang memberikan stigma seperti itu, mengatasinya dengan hal-hal tindakan konkret itu sejauh ini bagaimana sih, Pak? Gini, Mbak Valen. Kemarin memang sebelum Becakayu itu selesai, itu memang ini menjadi pusat kemacetan. Ya. Ketika tol Becakayu itu selesai, kan kita bisa langsung. Betul. Dan akhirnya ini juga koordinasi kita, jadi ada yang namanya anggaran APBD. Ada juga anggaran DAU-DAK yang ada dari pemerintah pusat. Kita berdiskusi, BMSDA itu kita panggil, bagaimana titik-titik macetan atau kerawanan macet yang ada di Kota Bekasi ini yang harus diantisipasi. Dan ini kita anggarkan, bagaimana cara penyelesaiannya. Entah itu membuat sodetan dengan jalan yang baru yang kita lakukan, dan itu yang sudah kita lakukan setiap tahun berdiskusi dengan dinas terkait maupun dengan pemerintah pusat. Alhamdulillah kelancaran kemacetan di Kota Bekasi ini sudah semakin membaik sekarang. Iya, membaik ya berarti sudah ya membaik. Pak ya. Jadi kalau seandainya masyarakat, pemirsa di mana merasa ini masih macet tapi sebenarnya ada pekerjaan yang dibalik itu yang sudah kita lakukan ya Pak. Nah, ada anggarannya juga ada anggarannya, ya Pak ya. Gitu. Itu kita bicara soal tadi kemacetan yang populer di kalangan masyarakat. Pak, tapi kalau seandainya sekarang Bekasi ini sudah bagus infrastrukturnya, nanti selanjutnya mau bikin apa lagi Pak di Bekasi? Jadi gini. Ini menjadi karena gini, ketika kita bicara tentang good government, yang pertama adalah mutu pelayanan publik. Kemudian yang kedua itu bagaimana daya saing masyarakat. Dan ketiga adalah kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ini ada mungkin kaitan dengan masalah pelayanan publik. Alhamdulillah ya di Kota Bekasi ini ya, kita maksimalkan ada 4 sistem mall pelayanan publik. Misalnya di Bekasi Trade Center. Jadi bagaimana masyarakat Kota Bekasi ini belanja, membawa anaknya, membawa istrinya, sambil dia ngurus KTP, ngurus KK, ngurus SIM, ngurus paspor, kemudian ngurus STNK. Nah, sehingga kita kerjasama di sini dengan imigrasi, kerjasama dengan Kapolres, yang kita bantu melalui pembangunan instansi vertikal tadi. Nah, sehingga terjadilah sebuah kerjasama. Nah, sistem pelayanan publik ini yang kita bangun di mall itu sambil mereka santai itu ada 4 sudah Pak. Yang pertama Bekasi Trade Center, kemudian Lotte Mall Bekasi, setelah itu Mall Pondok Gede, dan terakhir itulah kita buat di Mall Plaza Cibubur. Jadi sistem pelayanan publiknya sudah sedemikian rupa didesain ya Pak ya, sudah ada 4 bahkan. Jadi santai sampai ngurusin urusan segala macam lah. Nah, gitu. Nah ini jadi salah satu bentuk inovasi juga ya berarti ya Pak ya. Pak Anim, tapi kita harus jeda terlebih dahulu Pak Anim. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Masih bersama saya, Valencia Melvinci, dan saya masih bersama Pak Anim Imamuddin, ada Wakil Ketua 1 DPRD Bekasi, ini juga dari fraksi PDIP. Pak Anim, kita hari ini bahas lagi tentang, tadi Bapak sudah sebut kalau DPRD itu kan legislator, penting membuat undang-undang. Kalau di pusat undang-undang, di daerah namanya Perda, peraturan daerah. Pak, sejauh ini kalau kita bahas yang prioritasnya apa Pak di sana? Baik, jadi kita sandingkan ya, memang fungsi pokok dari para anggota DPRD itu yang pertama legislasi. Legislasi itu kalau dipusatkan undang-undang, kalau kita perda lah. Nah, kita sandingkan di tahun 2023, kita itu ada 17 perda yang telah kita gulirkan. Nah, di sini justru uniknya di Kota Bekasi nih Mbak Valennya. Jadi banyakkan perda inisiatif. Perda inisiatif itu munculnya dari DPRD.
dari 17 perda tahun 2023 itu ada 11 perda inisiatif yang didorong oleh anggota DPRD. Salah satunya yang saya sampaikan itu perda yang berkaitan dengan prioritas kita ya, itu perlindungan anak, perlindungan perempuan, kemudian perda tentang pesantren, kemudian perda tentang UMKM dan koperasi. Nah, dari 17 perda itu, ini yang mungkin menjadi prioritas kita. Kenapa kita menuju bahwa perlindungan dan pengawasan anak itu penting? Anak itu adalah embrio bagaimana generasi muda. Dan sehingga hak dan kewajibannya, hak kesehatannya, hak pendidikannya, di samping itu tanggung jawab orang tua, itu juga tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, sehingga ada kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya, kita atur peraturannya. Ada cantolan hukumnya ketika memang kita membantu. Gitu. Yang kedua juga kaitan dengan masalah perempuan. Nah, ini banyak kekerasan terhadap perempuan. Kemudian ada istilah perbedaan antar gender. Nah, ini kita lindungi dengan perda. Di Kota Bekasi ini, jangan heran Mbak, paling banyak camat, banyak lurah yang sudah dari wanita menjadi pejabat. Nah, ini diatur aturannya semuanya. Perhatiannya itu dituangkan dalam payung hukum begitu ya Pak ya? Gitu. Itu tadi perempuan dan anak. Perempuan dan anak. Kalau soal pesantren untuk para santri? Begini. Jadi pesantren ini kan salah satunya bagaimana bahwa di suatu daerah ketika keimanannya kuat, itu saya yakin daerah itu juga salah satu kemajuan untuk daerah yang bersangkutan. Ini menjadi aset yang luar biasa. Nah, sehingga menjaga bagaimana toleransi beragama dan lain sebagainya, ada peraturan perda pesantren. Sehingga di dalam sistem ajaran pesantren kan sekarang ada yang memang ajaran-ajaran Islam yang radikal misalnya. Nah, ini dituangkan di dalam aturan. Sehingga membaca kitab kuning yang telah diatur dalam aturan Islam, ini loh aturannya. Nah, inilah sehingga nanti penjabarannya terkait dengan ajaran Al-Qur'annya tidak menyimpang. Yang pertama. Yang kedua juga, di pesantren itu ada aturan namanya biaya operasional. Jadi pemerintah daerah itu bisa membantu. Bagaimana buat kecerdasan membayar Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, itu kita ada biaya operasional yang bisa dibantu oleh APBD Kota Bekasi. Jadi ini menunjukkan kalau DPRD hadir ya Pak ya? DPRD hadir dan berpihak. Pemerintah berpihak kepada pengembangan mereka yang belajar pesantren, belajar Al-Quran. Pak, Bapak itu juga terkenal karena dekat dengan UMKM, Pak. Apakah ini juga masuk dalam skala prioritas di dalam legislatif ini? Wow, pasti saya pejuang UMKM. Saya jadi anggota DPRD karena koperasi, Mbak. Koperasi saya menjadi koperasi teladan nasional dan ketemu dengan Presiden, Menteri. Saya ini adalah amanah dan kemudian saya menjadi ketua Dekopinda Kota Bekasi, bahkan menjadi Dewan Pakar Dekopin Pusat. Ini yang saya perjuangkan. Dulu itu saya berpikir ya, dulu saya pernah menghadirkan Pak Menteri Koperasi pada waktu itu Pak Sarif Hasan ke Kota Bekasi. Dan tahun 2010 Kota Bekasi itu ditetapkan sebagai kota koperasi. Kota koperasi. Kota koperasi. Sejak 2010. 2010. Nah, dari situ baru kita buat payung hukumnya. Saya perjuangkan ada UMKM yang nama Perda nomor 7 tahun 2021 itu kita gulirkan peraturan daerahnya. Bagaimana perpihakan pemerintah daerah terhadap koperasi. Koperasi kita punya ada 900 koperasi, Pak. Di 12 kecamatan, 56 kelurahan. Ketika koperasi itu bergulir dari 9 koperasi dan dia usaha UKM di masing-masing kelurahan bisa berjalan dengan baik. Bahkan saya buatin namanya koperasi kelurahan. Ketika mereka bisa bergulir ekonomi suatu tempat, maka pendapatan per kapita masyarakat akan semakin meningkat. Dan di sini kembali kesejahteraan juga akan semakin meningkat. Nah, kita buat namanya Perda UMKM. Sehingga bisa membuat bantuan terhadap koperasi, bantuan hibah misalnya.
kredit murah dan lain sebagainya. Nah, Kita buat seperti itu, Mbak. Jadi intinya itu adalah dampak atau hasil dari kerja legislatif di legislatif, kemudian punya pengaruh untuk masyarakat di setiap bidang-bidangnya. Ya Pak, tadi Bapak sebut ada perempuan, anak, di pesantren, dan juga UMKM. Tapi nanti ujung-ujungnya ada juga dampaknya untuk ekonomi masyarakat ya Pak ya. Pasti, Mbak. Pak Anin, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami masih di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya pagi ini masih ditemani Pak Anim Imamuddin, ada Wakil Ketua 1 DPRD Bekasi dari fraksi PDIP, Pak Anim. Ini kalau kita lihat ya Pak ya, di Jawa Barat itu kan daya saingnya tinggi Pak antar kota. Tapi mengapa ternyata Bekasi itu bisa unggul Pak? Nomor 2 loh peringkatnya Pak. Ya, jadi begini Mbak Valen ya. Kalau kita cerita tentang daya saing kota, kita melihat dari indeks pembangunan manusianya. Bagaimana kesempatan mereka buat belajar, kemudian bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya. Ketika pendidikan kesehatan, ya, karena Kota Bekasi pendidikan kesehatan udah gratis, itu terpenuhi. Sehingga daya saing sumber daya manusianya akan semakin baik. Bahkan di Kota Bekasi itu umur 7 tahun dia sudah mempunyai kesempatan ya 14 tahun, 6 dia bisa belajar. Artinya dari umur 7 tahun dia punya kesempatan belajar 14 tahun. Itu SD, SMP, SMA selesai sampai dia bisa menyelesaikan menjadi sarjana. Nah, kalau kita lihat ya daya saing yang ada, kita kan cerita tentang Jawa Barat nih, Valen ya. Gitu. Ada 7 kota dan kabupaten. Saya melihat ya 7 kota kabupaten kita indeks pembangunan manusianya di peringkat nomor 2. Yang pertama memang itu Kota Bandung. Itu 82,50 dikit. Kita menduduki urusan kedua 82,46. Artinya cuma 0,04 dikit. Kalah dengan ibu kota Bandung. Ya kalau ibu Bandung ya bolehlah dia kan ibu kotanya. Masa kalah sama Bekasi. Cuma 0,04 kok. Dan terakhir Depok 81,86%. Artinya Kota Bekasi mempunyai daya saing, indeks pembangunan manusianya, dan kembali menjadi sumber daya manusianya, itu dari 7 kota dan kabupaten kita nomor 2 Mbak. Untuk punya sampai di level peringkat 2 unggul untuk indeks pembangunan manusia seperti itu Pak, berarti pasti butuh ekosistem yang nyaman, layanan publiknya nyaman mungkin gitu ya, mendukung, mensupport masyarakatnya supaya bisa jauh lebih berkembang lagi. Sejauh ini kalau selama Bapak duduk di legislatif, bagaimana Pak perkembangannya, apa saja yang sudah dilakukan? Ya, sudah 3 periode ini Mbak di DPRD Kota Bekasi. Udah jadi anggota, ketua komisi, ketua praksi, sekarang pimpinan. Sejarahnya saya ceritanya udah panjang tahu ini. Jadi yang kaitan dengan sistem pelayanan tadi, kemudian juga kenapa kita punya daya saing. Kita memang setiap tahun anggaran gitu kita mempunyai wajib itu untuk kesehatan dan pendidikan. Pertama pendidikan itu 20%. Mungkin kesehatan bisa 15% dari setiap anggaran tahun. Dan ini tentunya mendukung bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan, kemudian bagaimana kesempatan hidup, bagaimana kesempatan bekerja, itu dilihat dari sumber daya manusianya. Nah, ketika sumber daya manusia sudah unggul, kembali good government itu yang saya bilang daya saing, kemudian juga yang pertama tadi saya sebutkan itu adalah sistem pelayanan publik yang baik. Nah, alhamdulillah nih di Kota Bekasi kan kita sudah membuat sistem pelayanan publik. Saya tadi sudah singgung bagaimana di mall orang datang hanya mau belanja dengan anaknya, dia bisa mengurus SIM. Dia bisa memperpanjang paspornya, paspor lah. Nah, itu salah satu daya dobrak bahwa bagaimana pemerintah, bagaimana anggota DPRD bisa memberikan suasana yang nyaman bagi masyarakat untuk menghadapi semua yang dia inginkan
di Tadi masyarakat. Bapak sebut dari sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, bisa apa namanya Pak tadi? Pelayanan publik, di mall misalnya pelayanan begitu ya. publik. Nah, itu kan berarti semuanya masyarakat itu didesain sangat nyaman untuk urusan birokrasi seperti itu. Sekarang pertanyaannya bagaimana masyarakat di Bekasi itu bisa percaya dengan orang-orang yang duduk di dalam birokrasi itu, Pak? Jadi begini, sebagai fungsi legislasi, sebagai fungsi pengawasan kan, budgeting, legislasi dan juga controlling. Betul, pengawasan yang terakhir. Pengawasan. Nah, kita menuntut kepada pemerintah daerah karena yang berkaitan dengan menjalani pemerintahan itu adalah legislasi dan juga eksekutif. Nah, sehingga kita sebagai legislasi, sebagai perwakilan dari masyarakat, kita menuntut kepada pemerintah bagaimana kinerja yang baik, bagaimana good government yang diberikan kepada masyarakat. Nah, salah satunya ada sistem pelayanan publik itu kita sampaikan. Nah, ini kita menyampaikan dengan anggaran, setelah itu dia buat, setelah itu kita undang seluruh masyarakat di mall semuanya dihadirkan dan sehingga masyarakat percaya sama birokrasi. Bisa dilihat langsung. Bisa dilihat Pak, langsung. Dan ini hasil kerja anggota DPRD ini juga bisa dirasakan mereka. Kita sebagai fasilitator kepada masyarakat untuk kepada pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Okay. Ini loh karya kita kepada masyarakat ya. Bagaimana sistem pelayanan publik yang bisa dirasakan dan dinikmati ketika dia bersantai dengan keluarga, datang ke mall, dia bisa mengurus urusan-urusan semuanya. Kalau begitu komplit sudah tugasnya sebagai DPRD ya Pak ya, mulai dari budgeting, anggaran tadi, kemudian membuat produknya, peraturan daerah, dan yang terakhir adalah mengawasi ternyata. Pak Anim, terima kasih sudah datang ke studio Metro TV pagi hari ini. Mudah-mudahan kerja nyatanya terus berlanjut ya Pak ya, dan punya dampak untuk warga Bekasi. Baik. Terima kasih Pak Anim. Pemirsa, demikian perbincangan saya pagi ini dengan Pak Anim Imamuddin. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami masih di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.